Oke, welcome back to channel Gomarawa. Selamat datang. Hari ini kita kedatangan tiga orang intelektual muda yang masing-masing itu sebenarnya udah doktor. Jadi konten ini merupakan sebuah konten yang mungkin agak berkaitan dengan konten saya sebelumnya, juga terkait dengan isu-isu yang sangat hangat belakangan ini, khususnya di bidang seni pertunjukan. Tapi pada hari ini kita akan coba bincang-bincang, artinya mencoba meluruskan apa sih pandangan-pandangan yang selama ini mungkin simpang siur antara seni tradisi, kontemporer, bahkan seni kreasi sekalipun gitu. Nah, apakah nanti konten ini bisa menjawab atau meluruskan apa yang terjadi belakangan ini? Saya juga nggak bisa pastikan, tapi mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Oke. Nah, ini agak tegang nih soalnya pembicaranya segar-segar, dokter-dokter juga, para dosen-dosen juga dari isi panjang. Ini saya perkenalkan dulu, ini Bapak Afrizal Harun, atau yang akrab disapa tuh Bang Babab. Ya Bang, selamat malam Bang. Malam. Juga di Pak Hendra Nasution dengan Bang Babab tadi fokus kajiannya itu di bidang teater. Doktor teater di si Prapanjang. Juga ini Bang Hendra, Pak Hendra Nasution. Selamat malam Bang. Apa saja. Nah, dengan fokus kajiannya tuh ke bidang Pengkajian tadi. Juga yang paling cantik pada malam hari ini, satu-satunya wanita pada hari ini itu Ibu Dr. Roza. Juga kami akrabnya sebenarnya nyapanya Kak Ros atau Kak Roza biar lebih akrab. Jadi juga saya sendiri sangat grogi sebenarnya. Sama. Oke, jadi kita langsung aja mungkin. Jadi ini kan gini, baik para narasumber, Bang Babab, Bang Hendra juga Kak Ros. Nah, sekarang kan kita lagi hangat-hangatnya nih, lagi trending topiknya soal ya statement lah. Ada statement yang muncul di medsos, ditemukan dari salah satu budayawan kita di sini yang sebenarnya sangat bikin gegar juga. Pokoknya yang nggak di bawah itu ada hal-hal tertentu di bidang seni, salah satu kampus isi Padang Panjang itu yang agak disinggung gitu. Jadi gimana ya? Nah gitu. Jadi mungkin kita pada hari ini kita bisa bahas dulu dari sudut pandang logika ilmiahnya Bang. Mungkin itu yang mau saya gali gitu. Nah mungkin saya mau mulai dulu dari pertanyaan dasar, mungkin sama yang paling cantik dulu, Kak Ros. Nah sebenarnya apa sih Pak pengertian seni itu Kak? Soalnya kalau kita tahu kan kalau di SD kita belajarnya seni itu sesuatu yang indah, ya udah itu aja gitu. Ya. Nah dari konteksnya sebenarnya logika secara ilmiahnya itu seni itu apa sih? Ya, terima kasih Pak Indra ya. Iya. Udahin. Panggil nama juga boleh. Terima kasih, saya sudah diundang di podcast ini. Terus terang ini kali pertama ya. Agak grogi juga. Tapi menarik ketika kita bicara tentang seni, apa itu seni? Itu luas sekali spektrumnya kan. Iya. Mesti kita pilah dari mana dulu. Kalau kita lihat sebetulnya seni itu 30.000 tahun yang lalu itu sudah ada ya. Itu jejak sejarahnya bisa kita lihat dari banyaknya lukisan-lukisan di gua-gua yang itu menunjukkan bahwa pada manusia zaman purba itu sudah mengenal seni. Dan kalau kita lihat perkembangan teori seni itu, yang awal itu yang paling klasik itu yang kosmosentris, itu dari zaman Yunani kuno, ada Socrates, ada Plato, yang dimana alam itu menjadi pusat dari segala sesuatu, sehingga kemudian lahirlah teori mimesis bahwa seni itu adalah tiruan dari alam.
Lalu kemudian berkembang lagi, muncul teori metafisika juga ketika agama kemudian menjadi sentral kan, keilahian itu menjadi pusat dari segala sesuatu. Itu pada abad pertengahan kita mengenal bagaimana seni-seni pertengahan pada abad pertengahan itu muncul dan diciptakan untuk memuja Tuhan, ketuhanan, keilahian. Dan barulah kemudian bergeser lagi ke pandangan antroposentris, itu manusia sebagai pusat. Sehingga kemudian lahirlah kita mengenal seni itu sebagai ekspresi individual seniman. Nah itu jadi ada rentang panjang sebetulnya kalau kita lihat sejarah perkembangan seni atau teori seni. Tapi di balik itu tentu kita perlu juga seni itu apa sih? Perlu kita lacak dulu dari katanya itu juga. Tadi In juga sudah menyinggung bahwa orang banyak memahami seni itu atau mengartikan seni itu secara sempit, hanya persoalan keindahan. Ya karena itu yang baik diajarkan buruk di sekolah. Baik buruk, jelek, ya. Indah, menarik dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat akar kata seni itu dalam bahasa Yunani juga ya, sebetulnya itu aesthesis atau estetikos itu seni itu adalah pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi atau pengalaman kita terhadap pengalaman ketubuhan kita yang kita alami terhadap gejala-gejala yang kita sebut sebagai seni itu tadi. Nah, pengalaman indrawi ini tentunya sifatnya sangat subjektif kan, tergantung siapa yang mengalami. Misalnya pengalaman indrawi saya sebagai orang Minang, perempuan Minang dengan Hendra misalnya yang dari Bengkulu itu akan berbeda ketika kita sama-sama menikmati tari Minang misalnya, tapi itu akan berbeda, persepsinya akan berbeda. Karena itu kemudian seni itu juga ada sifatnya sangat kultural juga ya, persepsi kita tentang seni itu. Dan satu lagi memang ketika kita bicara tentang seni, orang seringkali melupakan bahwa seni itu yang memberi nilai itu kan kita yang menikmati. Jadi gejala seni itu kalau dulu orang memahami seni itu lebih ke formalnya, ke bentuk gejala itu sendiri, gejala itu sendiri. Sementara manusia yang mengalami seni itu seperti terlupakan, padahal yang memberi nilai itu kan kita. Jadi kalau kita bicara tentang seni itu sebetulnya ada dialektika antara kita yang mengalaminya dengan gejala seni itu sendiri. Artinya tidak hanya mandek di persoalan bentuk. Bentuk estetik, tapi ada kita yang memberi nilai terhadap bentuk itu tadi. Iya. Artinya kalau persoalan estetik secara bentuk pun kan sama dengan logika kakak tadi. Kalau misalkan saya di musik kan, mungkin saya suka dangdut, mungkin kameramen itu nggak suka dangdut. Iya, suka dangdut. Sangat apa sekali kan? Pengalaman tergantung pengalaman dia ya terhadap dangdut itu sendiri. Juga latar belakang kultur ya. Iya, latar belakang kulturnya, pengalaman dia. Barangkali dia punya pengalaman yang kurang mengenakan tentang musik dangdut. Sementara In punya pengalaman yang asik tentang musik dangdut misalnya. Itu tentu akan berbeda. Penilaian terhadap karya seni itu. Jadi memang spektrumnya luas. Mungkin Pak Bapak juga bisa. Kalau Bapak, artinya kan tadi itu masuk pada ranah seni dalam perspektif estetika ya. Estetika artinya kan bagaimana persepsi indrawi ya. Artinya kan ya dalam konteks kita sebagai manusia tentu ya punya cara pandang di dalam melihat sesuatu, punya pengalaman di dalam melihat sesuatu, apalagi produk atau sebuah karya seni gitu. Artinya kan dalam konteks pengalaman indrawi itu kan terkait dengan persoalan audio dan persoalan visual. Artinya kan kalau dalam konteks seni tentu kan yang paling dominan kan adalah bagaimana dengar gitu ya, dan juga bagaimana kita melihat apa yang kita merasakan. Dan kemudian sampai pada aspek terakhir kita baru merasakan feel dari apa yang kita amati itu gitu ya, dari
Sehingga kemudian memang kalau misalnya Martin Surajaya itu kan lebih yang menarik, misalnya dia betul-betul melihat bahwasanya dalam konteks estetika maupun seni itu sebagai satu bentuk cara pandang kita di dalam melihat ya seni itu sendiri gitu ya. Dan kemudian yang menarik tadi sih sebenarnya Bu Roza juga menyampaikan tentang persoalan kata ya, etimologi juga ya sih sebenarnya dalam seni kalau dalam Sanskerta itu sani ya, Sanskerta ya kalau dalam bahasa Sanskerta itu sani, dan ya mungkin dipahami luhur, berbudi luhur dan segala macam gitu ya. Dan kemudian ya kalau secara pengertian kan sebenarnya kan itu tadi spektrumnya sangat luas ya pengertian seni itu. Artinya kan tetap kata kunci yang bisa dipetik di sana menurut saya artinya ada kreativitas di sana dan ada imajinasi di sana dan kemudian ada keterampilan di sana. Kenapa kemudian di era Yunani itu kan seni itu kan sangat identik dengan teknik ya, ya gitu ya. Teknik. Memang rupa, mungkin lebih kepada rupa ya. Iya, ada aspek rupa karena memang di era Yunani itu kan memang patung dan arsitektur juga sih sebenarnya ya. Itu juga sangat kuat ya. Karena memang itu tadi yang disampaikan sama Bu Roza juga karena itu terkait dengan harmonisasi alam ya, karena memang itu yang istilahnya mimetik tadi ya, mimesis gitu ya. Nah, jadi kalau secara pengertian itu yang coba saya tangkap dari seni itu sendiri adalah ya artinya kan ini dari berbagai macam pengertian ya, artinya kan masing-masing orang kan punya pengertian sendiri-sendiri tentang apa itu seni gitu ya. Artinya yang paling dekat barangkali berkaitan dengan ekspresi batin seseorang yang kemudian itu dituangkan ke dalam bentuk karya gitu ya, dan itu bersumber pada imajinasi, intuisi, dan kemudian itu berwujud kepada bentuk atau produk sebuah karya seni. Itu bisa dipahami dinikmati secara estetik tadi dan artistik. Mungkin ruang-ruangnya seperti itu gitu ya. Intinya memang sangat luas ya kalau sangat luas. Iya, itu juga menarik tadi tuh ketika kita bicara tentang seni itu juga ada dua dimensi itu tadi ya, dimensi artistik sama estetis. Artistik itu bicara persoalan kebentukan, sementara estetis itu bicara persoalan nilai dan makna. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang seni itu bukan cuma wujud, tidak hanya wujud, betul. Bentuk kebentukan saja, tapi ada nilai di dalamnya kan, ada makna di baliknya. Ya karena kalau kita hanya fokus bentuk secara sederhana kan seperti tadi, kalau hanya melihat bentuk, misalnya saya suka gelas seperti ini, bagi saya jelek. Itu nilai, jelek itu kan nilai. Jelek itu muncul karena ada latar belakang kultural di belakangnya kan, ada konteks, konteks pengalaman, konteks budaya juga di belakangnya. Jadi kebenaran di dalam menilai sebuah seni itu kan sangat subjektif ya. Jadi memang tidak bisa dipandang, digeneralisasi, tidak bisa matematis gitu ya. Dan tergantung sudut pandang, perspektif kita melihat objek itu dari mana, bisa seperti itu ya. Misalnya kalau saya kan melihatnya ada tangkainya, barangkali mungkin tidak ada tangkainya, tapi ada sendoknya gitu, dan ada HP-nya di sini. Kalau Bu Roza mungkin akhirnya menghasilkan berbagai, justru malah variatif ya. Ada 4 sudut pandang di dalam melihat satu objek ini gitu. Oke, berarti Mang, kalau banyak sekali ya kalau kita bicara soal seni itu, mulai dari kata ada sejarahnya, dari itu estetik kalau di Selatan, juga ada Sanskerta, ada sani, kalau nggak salah ada Melayu ya Bang, ada enggak Bang sani itu bahasa? Iya, Melayu. Melayu. Sani itu kecil artinya ya. Dalam bahasa Melayu. Nah,
mungkin saya lebih lanjut mungkin kalau secara pengertian ini memang kita paham tadi sangat luas. Nah sekarang dalam konteks apa nih Pak? Ke daerah kita dalam konteks Minangkabau. Nah kemana? Itulah Pak Endra dulu. Pak Endra juga karena pengalamannya yang punya basic ke Bengkulu, kemudian belajar di Minangkabau, mungkin punya pandangan yang membaca teks seni di Minang. Gimana? Iya. Perkembangannya hari ini gitu. Jadi gini saya mengutip sedikit yang dikatakan Kak Roza dan Bang Babak tadi terkait dengan penilaian seni dalam konteks estetika. Jadi ketika kita menilai sebuah karya seni, kita memang harus memiliki experience yang base-nya itu pengalaman-pengalaman pribadi gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman pribadi yang kita miliki, katakanlah apresiasi terhadap karya seni, itu mampu membuat kita menilai karya seni tersebut. Jika seseorang apresiasinya terhadap karya seni miskin, maka dia menilai secara miskin juga. Jadi seperti ini. Ketika saya di Bengkulu, lahir dan besar di Bengkulu, kemudian kuliah di Minangkabau, itu kan satu pengalaman saya mengetahui kesenian di Bengkulu dan mengetahui kesenian di Minangkabau. Semakin banyak apresiasi yang dimiliki, semakin tebal juga kita bisa menilai sebuah karya seni. Jadi wajar jika seseorang yang pengalaman empirisnya sedikit, yang tidak tahu perkembangan seni, bahkan apresiasi karya seninya sangat sempit, mengatakan bahwa ini karya seni ini apa ini jelek kayak gitu, karena dia tidak ada pengalaman empiris dalam hidup dia. Nah, lain hal dengan kita yang hidup tumbuh berkembang di dalam dunia kesenian yang memiliki apresiasi yang luas. Ketika kita melihat sebuah karya seni dan memberikan penilaian berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang kita lihat. Di seni itu kan tidak ada yang indah, jelek dan sebagainya. Penilaian karya seni itu kan berdasarkan value yang kita miliki dari berdasarkan pengalaman empiris. Lokal Genius Minangkabau itu sangat berbeda ya. Jadi Profesor Sudarsono mengatakan ada 3 fungsi seni ya, kayak ada yang bersifat ritual, kemudian hiburan pribadi dan sajian estetis. Kita tidak bisa menyamaratakan antara apa yang diberikan pandangan oleh Prof. Sudarsono dengan apa yang terjadi di Minangkabau. Karena di Minangkabau tidak ada seni itu yang bersifat ritual. Nah, kenapa tidak ada yang bersifat ritual? Berdasarkan perkembangan masyarakatnya, bahwa Minangkabau masyarakatnya itu memeluk agama Islam. Nah, kira-kira seperti Udain. Jadi saya mengutip sebuah ilmuwan Ibnu Khaldun menyatakan change, rise and fall some society determined on religion and law. Jadi jatuh, bangun dan berubahnya satu masyarakat itu ditentukan oleh kepercayaan dan hukum-hukum yang berlaku di adat tersebut. Nah, jika kepercayaannya Islam, hukumnya hukum adat Minangkabau, apakah ada seni yang bersifat ritual? Itu tidak, walaupun seninya itu tradisi kayak gitu. Nah, tetapi di Minangkabau yang ada mungkin hanya sebagai sajian estetis dan juga hiburan pribadi. Permainan ya. Permainan. Nah, karena seni yang awalnya adalah sifat awal seni ini fokusnya ke seni pertunjukan ya, yang sifatnya awalnya adalah pamenan, kemudian berubah menjadi sebuah seni pertunjukan. Kira-kira seperti itu. Artinya memang beda ya kalau kita bicara di Minang gitu, sangat apalagi kalau kita bandingkan kalau bicara ritual misalnya di Bali ya Pak kan? Bali itu sangat dekat dengan agama, dengan adat istiadatnya. Nah, kalau Bang Babak mana membaca perkembangan kedudukan seni di Minang lah mungkin yang lebih apa gitu. Ya, pada dasarnya kan tidak jauh berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Hen ya. Ya, seni di Minangkabau ini kan sangat profan ya gitu, dan dia tidak mengenal ada aspek yang apakah itu ritual, sakral gitu ya. Karena mungkin melihat pada aspek sosio kulturnya juga ya, budaya Minang yang kemudian tadi juga ada disebut dengan istilah pamenan. Jadi parintang rintang hari. Jadi memang seni
di kita di Minangkabau ini tidak ada yang sakral, tidak ada yang ritual gitu. Jadi ya termasuk seni tradisinya. Misalnya